Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, satu bulan kita terjeda. Hari ini tetap kita membicarakan soal Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur, karena begitu banyak dia melakukan kebohongan-kebohongan, mengatasnamakan agama atau dengan wajah agama, sehingga begitu banyak umat, begitu banyak orang yang terpedaya dengan itu. Saudara-saudara, belum lama ini Jam'an muncul di pemberitaan bahwa dalam rangka dia mencalonkan diri dia sebagai calon legislatif lewat sebuah partai politik, dia mengatakan bahwa rekam jejak dia bersih. Proses hukum yang dia alami itu sesungguhnya dia memenangkan itu. Saya mau katakan di sini saudara-saudara bahwa Jam'an sesungguhnya tidak menang dalam perkara-perkara dia melawan para investor, patungan usaha, nabung tanah dan lain sebagainya. Statusnya hanyalah NO, artinya para penggugatnya boleh menggugat dia kembali dengan materi gugatan yang sama. Saudara-saudara, bebas dari masalah hukum bukan berarti Jam'an itu bebas dari tanggung jawab dia untuk mengembalikan uang-uang orang yang sudah dia terima sebagai uang investasi. Bukan begitu. Tanggung jawab itu tetap ada, baik di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Saudara-saudara, di antara orang-orang yang diperdaya Jam'an untuk mengumpulkan, dalam rangka mengumpulkan uang investasi mereka, bukan saja orang-orang yang berada di kota, yang punya akses ke media dan lain sebagainya, tetapi banyak juga di antara mereka yang adalah orang-orang sederhana yang yang awam terhadap media, yang tidak punya akses kepada media dan informasi. Mereka tuh orang-orang sederhana, orang-orang awam yang tinggal di pelosok desa. Nah, orang-orang ini selama ini tidak tahu dan sangat percaya dengan Jam'an. Mereka tidak tahu apa permasalahan yang sedang dialami oleh Jam'an itu sendiri dan bagaimana dan apa yang terjadi dengan uang investasi mereka. Mereka hanya tahu Jam'an itu orang benar, seorang yang berpredikat ustadz yang menjalankan amanah dengan baik. Nyatanya di balik itu semua mereka tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Saudara-saudara, berikut ini saya akan hadirkan perbincangan saya dengan seorang bapak yang jauh di pedalaman Jawa Tengah sana, tepatnya di Kabupaten Grobogan. Bapak ini Pak Suwarto namanya. Dia bertahun-tahun mengumpulkan uang dari hasil kerja kuli bangunan dia yang dibayar satu hari Rp75.000 10 tahun yang lalu. Uang yang dikumpulkan itu dengan susah payah itu dia investasikan kepada Jam'an dalam program investasi patungan usaha. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tepat 2 hari sebelum jatuh tempo, sebelum tanggal yang dijanjikan oleh Jam'an akan dikembalikan uangnya plus keuntungannya, dia datang ke tempatnya Jam'an. Nah, apa yang didapatkan dan bagaimana perjalanan dia, kita ikuti saja perbincangan saya dengan Pak Suwarto ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan jika itu maka saya silakan untuk men-share-nya sebanyak mungkin. Setelah video ini saya tetap akan menghadirkan korban-korban orang-orang yang berinvestasi dengan Jam'an, bagaimana perjalanan hidup mereka dan bagaimana keadaan mereka sekarang. Terima kasih waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul, tapi juga susah. Ya. Sabar. Ya, sabar. Ya mas, jujur mas. Alhamdulillah sampai juga Mas Suwarto. Suwarto, iya. Kemarin ke Yusuf Mansur itu tanggal berapa Mas? Ingat nggak? Yang terakhir kemarin waktu itu? Iya. Yang kemarin ini? Iya. Tanggal 11 Pak. 11 iya. Mei. Iya 11 ini. Iya 11 bulan ini ya. Iya. Bertepatan dengan pas 10 tahun. Tanggal 13 Sabtu kemarin. Tanggal 13 itu 10 tahun Mas Suwarto transfer uang ke Yusuf Mansur untuk investasi ini. Iya, usaha patungan usaha usaha itu.
Nah, Mas ke sana naik apa? Bis. Naik bis Iya. dari sini. Dari Godong loh, Pak. Dari Godong Ya. naik bis. Iya. Turun di Di Ciledug. Ciledug, dari Iya, Ciledug terminal Ciledug, ya, ya. dari terminal Ciledug Mm-mm. baru ke tempat Yusuf Naik, Mansur itu. naik angkot Naik angkot angkot. kuning loh. Ha-ha. Nggak tahu pokoknya angkot kuning. Iya. Kok tahu alamatnya? Pertama saya pas naruhnya uang kan di situ, Pak. Oh. Nah, di kantor itu. Mas itu yang keberapa kali Mas ke situ tuh? Saya cuma Waktu ya pertama. 2 kali. 2 kali. Pertama datang. Nah, pertama datang terus yang kemarin itu. Pertama datang itu 10 tahun yang lalu. Heeh. Bawa uang Iya, bawa uang 10 juta. 12. 12 juta Iya. langsung setor. Setor ke transfer ke atas nama Yusuf Mansur. Yusuf Mansur. Iya. Transfernya di situ. Bukan di Bank Mandiri, saya dikasih formulir dulu. Oh, formulir dulu. Ini nanti Ambilnya di mana formulirnya itu? ya di kantornya itu. Oh, masnya ke kantor Yusuf Mansur itu, Iya. ambil formulirnya, Heeh. isi, baru uang ditransfer. Betul. Waktu itu Mas Warto tahu investasinya Yusuf Mansur ini dari mana? Lihat di TV. Bukan. Saya langsung ikut pengajian Di mana? di mana di Sleman. Waktu Sleman, itu? iya, Ah. Sleman. Di universitas apa gitu, pokoknya di Sleman. Di Pak. mana? Ikut pengajian Yusuf Mansur. Iya, ceramahnya dia ya. Waktu itu apa Yusuf Mansur ceramah apa? Ya mengenai sedekah lah. Ah. Mengenai sedekah dulu, terus habis itu banyak kan Pak, ya Iya. kan ada durasi 1 jam 2 jaman lah. Iya, iya. Saya kan sampai selesai. Ah. Nah, ngikutin pengajian itu kan awal dari akhir sampai selesai. Waktu Iya. di Sleman maksudnya ini. Masa ngapain ke Sleman waktu itu? Kerja Pak. Oh, kerja. Iya. Tapi emang asli sini. Iya asli sini. Merantau lah istilahnya. Merantau ke Ya, Sleman. merantau. Waktu merantau itu kemana-mana saya merantau. Waktu Ya. 10 tahun itu ada Yusuf Mansur berceramah. Iya. Masnya ikut Yang ngikutin. ceramahnya dia itu. Iya. Waktu itu dia mengajak orang untuk investasi ini. Sedekah, Mas investasi. Warto ngerti nggak ajakan dia tuh untuk apa? Investasi itu. Investasi itu kalau yang saya ikutin tuh anu Pak, Hmm. gedung haji dan umroh gitu Gedung Pak. haji dan umroh, Iya, kata dia. Iya. Terus Masnya udah ngerti nggak keuntungannya di mana waktu itu? Ya itu dikasih sama tahu mbaknya yang di kantor tuh sama Pak Ustadznya Yusuf Mansur juga ngomong bilang nanti si penginvestasi ini Ya. dapat 8% gitu. Oh. Masnya setelah dengar ikutin pengajian di Sleman itu berapa lama baru ke kantornya Yusuf Mansur di Ciledug untuk bayar itu, untuk serahkan uang itu? Iya langsung Pak, itu kan proyek kan udah rampung kelar gitu ya, pindah di Bogor saya. Oh. Nah, pas kebetulan deket kan di Jakarta kan, Ah. ya pokoknya deket lah Iya, daripada di kampung sini sama Jakarta. Ya. Oh, berarti di Sleman itu lagi kerja, Nah, terus lagi kerja. pekerjaannya pindah ke Bogor. Pindah ya betul. Nah. Terus ke Bogor langsung ke tempatnya kantornya Yusuf Iya Mansur betul itu. Ciledug. Mas, waktu itu 12 juta. 12 juta. Uangnya dari mana tuh? Ya kerja Pak, saya kerja kan waktu itu kalau nggak salah kan 75.000 per hari Pak. Apa tuh kerjanya tuh? Kerja nukang. Nukang? Iya nukang batu gitu. Nukang batu. Ah, Heeh. berarti kalau satu hari 75.000, berarti Iya. lama juga dong ngumpulin uang itu, Mas. Ya lama Pak. Ya lama banget Pak. Tuh sampai kelar proyek tuh kalau nggak hati-hati nggak dapat duit segitu. Waktu itu udah menikah belum, Mas? Siapa? Waktu itu Mas Warto Udah nikah. Udah. Anak istri di mana? Di sini? Iya di kampung waktu itu Ah. di sini sama Nah. neneknya. Iya. Masnya ke kantornya Yusuf Mansur, isi formulir, baru uangnya ditransfer. Iya betul. 12 juta 12 cash. juta cash. Istri tahu nggak? Setelah itu tak kasih tahu. Baru kasih tahu. Jadi sebenarnya niatnya Mas Warto ikut itu untuk apa sih, Mas? Investasi itu. Ya kita kan dibilang orang bodoh ya memang bodoh Pak. Bodoh goblok lah istilahnya ceweknya. Belum Iya, ngerti iya, ya. bodoh goblok memang ya. Kan gini Pak. Iya. Orang kayak gini-gini kan orang pas-pasan Pak. Iya, Ya. iya. Istilahnya mau duit segitu mau di ya kayak gitulah investasi ya. Ntar
kalau dapat hasil kan ya lumayan kan gitu Iya, Pak. iya. Tuh, pemikiran bagus kita gitu gitu. Iya. Gitu. Nggak tahunya malah lu kok, waduh, gimana ini? Nah Mas, berarti memang niat Mas Suharto itu untuk bisnis ya, artinya mencari keuntungan betul. seperti yang dijanjikan oleh Iya, Mas. iya betul, iya gitu Begitu ya? Pak. Nah setelah setor itu Masnya dapat apa? Sertifikat. Iya, sertifikat. Itu. Oke. Mas Suharto tadi bilang itu kali pertama datang nyetor uang, terus baru 10 tahun kemudian Mas Suharto datangnya untuk kedua kali. Kedua kali kemarin itu, udah nggak Loh, ada yang lain. selama 10 tahun ini Mas Suharto ngapain aja nggak nanya uangnya? Kan saya kan ya pakem Pak, istilahnya pakem tuh gimana ya? Kalau dia janjiin nanti 10 tahun bisa dicairkan, Ya. terus dapat 8%. 8% itu tadi, ya udah kita ya ngikutin arahan dia loh. Oh gitu. Jadi Mas Suharto nggak mencoba untuk cari tahu selama 10 tahun ini gimana nasib uang? Enggak. Ya, saya orangnya pakem Pak. Jadi pakem aja di sini, diam aja di pakem. sini. Terus menunggu sampai 10 tahun baru datang. Nah gitu. Loh Masnya nggak tahu bahwa 8% itu tiap tahun yang dijanjikan isu Setelah 10 tahun. Oh gitu. Setelah 10 tahun nanti dapat kembali uang penghasilan, kembali uang, ya. terus dapat Mas Suharto tahu nggak bahwa 8% itu. yang dijanjikan 8% itu tiap tahun sebenarnya? Iya, nantinya setiap tahun gitu Pak. Oh, jadi tinggal dijumlahkan gitu loh Mas. Jadi 10 tahun ini Mas Suhartonya diam aja. Diem iya. Nggak coba-coba untuk nelfon. Belum bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya Mas Suharto pernah nelfon. Bolak-balik Pak. Saya punya nomor WA-nya Pak. Ya waktu yang dikasih. Yang dulu udah nggak bisa telepon biasa. Dulu telepon 021 itu loh Pak, kosong rumah. Iya. Telepon rumah, telepon kantor rumah gitu. Kalau sekarang kemarin dikasih putih ini. Oh, oke. Jadi selama ini yang 021 itu Mas Suharto pernah nelfon dan nggak bisa? Nggak bisa ya. Mas, selama 10 tahun ini Mas Suharto nggak punya curiga apa-apa gitu? Ya kita ya namanya Pak Risto Mansur kan orang baik gitu loh Pak. Ini perasaan saya. Ya saya harus gitulah. Orang jelas orang baik. Iya. Gitu. Jadi nggak ada kecurigaan. Nah, nggak ada ya. Mas Suharto pernah tahu nggak uang itu dipakai buat tadi apa gedung haji dan umroh? Nggak tahu. Mas Suharto nggak pernah tahu. Iya nggak tahu Pak. Yang penting kita udah ikutin prestasi udah. Mas Suharto, waktu itu setelah kerja di Bogor selesai, berapa lama di Bogor waktu itu kerja Mas? 7 bulan. 7 bulan. Setelah dari itu pulang. Udah, sampai sekarang ini. Berarti tahun 2013 itu ya? Iya betul. 7 bulan di Bogor, langsung pulang ke sini sampai sekarang ini. Iya. Oh, berarti selama 10 tahun ini Mas Suhartonya nunggu aja sampai 10 tahun. Nah, bagaimana ceritanya Mas Suharto ada keinginan mau ke sana kemarin itu? Kan udah tepat tanggal 13 Iya. bulan 5 Iya. 2023 Pak. Kalau 2000 dari investasinya dari 2013 ya tanggal 13 kan ngitungnya saya kan gitu tuh Pak. Iya. Kan ngitung berarti 2014, 15, 16, 17, 18, 19, ya, 20, 21, 22, 23. Berarti selama ini Mas Suharto ingat-ingat dong tangannya. Iya, kan ada Pak ini. Ada, bukan diinget tok. Iya, ada. Bukan. Nah, kemarin itu Mas Suharto ke sana bawa berkas-berkas. Ya ini tak bawa. Bawa ya. Tak bawa. Apa yang Mas berangkat dari sini naik bus, naik angkot, naik ojek, harapannya apa waktu mau ke sana tuh? Langsung dapat uang kembali? Iya, kayak gitu segampang kayak waktu saya transfer gitu. Wah, mudah-mudahan ya lumayan lah. Saya buat nambah-nambahin apa, beli apa kan gitu. Iya, lumayan. Melengkapi ini ya. Nah, orang yang Mas Suharto kemarin ketemu dengan pertama kali datang itu masih sama, Pak? Udah ganti kayaknya. Udah ganti. Gedungnya, kantornya itu? Kantornya alamannya juga di situ. Cuma udah berubah ruangannya. Ruangannya udah
dulu kecil dulu. Iya. Ini agak ya lumayan agak Iya. luas dikit lah. Iya. Mas, apa yang Mas sampai di kantor itu, apa yang Mas Suwarto sampaikan pertama kali ke situ? Ya kan gini, Ah. nyampe assalamualaikum. Iya. Tuh ini sama masnya tuh. Iya. Mbaknya dua sama masnya satu pas waktu kemarin tuh. Iya. Ya, Waalaikumsalam. Ya, ada yang bisa dibantu, Pak. Ya, ada Bu, saya bilang. Iya. Terus ini tak tunjukin. Iya. Ini Bu, saya mau ngurus ke ini. Ini kan ini Bu. Iya. Setelah 10 tahun, Iya. itu rekening mandiri saya udah nggak aktif. Nah, ini mau tak ganti yang BRI ini bisa nggak Bu? Bisa Pak gitu. Iya. Nah, terus setelah itu terus di ini yang Masnya kasih ke pegawai di situ apa Mas? ya sertifikatnya itu Pak. Oh, sertifikat. Ini Yang kan sekarang sertifikatnya itu diambil mereka ya? Iya. Nah, ini apa ya Mas? Ini saya suruh ngisi formulir. Oh, Masnya disuruh oleh mereka ngisi formulir. Formulir ini. Begini, Masnya tahu bahwa uang itu nggak ada kan? Artinya waktu Mas Suwarto sampai, Mas Suwarto sudah tahu bahwa nggak akan terima uang hari itu ya? Saya dari kampung malah mikirnya gini Pak. Ya doanya saya. Iya. Mudah-mudahan nih langsung cair lah. Saya nggak punya pikiran yang enggak. Pikiran saya tetap gitu. Iya, nah dikasih Masnya bilang mau ngambil uang gitu, uang Mas Suwarto gitu ke mereka. Sampai ke kantor itu, Mas Suwarto bilang ini mau urus ini gitu kan. Terus dikasih ini. Langsung Mas Suwarto isi ya. Tak isi. Isinya. Sampai ini jumlah pembayaran sekian, nomor KTP, nomor HP, alamat, nama ibu kandung, tanggal lahir, nama, terus dengan ini menyatakan bahwa saya akan menarik investasi saya di patungan usaha karena untuk modal usaha. Iya. Biar agak lumayan gitu loh Pak. Iya, untuk modal usaha ya. Iya. Terus maksud saya tuh yang itu yang bersih. Ini sertifikatnya Mas Suwarto ya. Betul. Ini dikopi oleh mereka. Iya ini. Dari Mas Suwarto. Nah, terus Mas Suwarto kasih apa lagi ke mereka? Tunjukin apa? Ini kwitansi apa nih? Kwitansi waktu transfer pertama itu. Transfer ini ya, Masnya masih simpan ya? Iya, masih. Ini alamat, nama, alamat, nomor HP. Ini nomor HP-nya udah ganti Mas? Udah lama ya. Udah 3 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Terus Mas setor ke ini sertifikat formulirnya itu ada patungan usaha patungan aset.com. Ini apa Mas? Ini ya formulir waktu saya suruh ngisi itu. Waktu suruh ngisi ini? Iya. Ini tetap formulir pembelian lembar patungan usaha, patungan aset. Ini tulisannya udah hilang nih Mas. Ini kan yang di bawah itu namanya apa? Yang bukan asli tulisan Pak. Oh iya. Kayak dikasih hitam-hitam. Iya. Ini itu yang dikasih brosurnya itu ya. Jadi ini sertifikatnya sudah ini mapnya sertifikat itu apa lagi Mas? Ini ya kemarin nih. Jadi Mas Suwartonya punya rekening baru. Iya. Punya rekening baru, rekening yang pakai buat setor dulu sudah ada. Ini rekening BRI yang baru ya Mas ya. Nah, setelah itu tiket bis ya kemarin waktu pulangnya ya. Masnya simpan ini. Maksudnya biar ya enggak ya tak kasih gini lah Pak. Oke. Bukan buat Bapak itu buat setelah Mas Suwarto kasih isi formulir ini, kasih bukti-bukti, terus minta uang, apa jawaban mereka Mas? Antri. Ini antriannya banyak ya Pak, sabar ya. Iya Bu, saya bilang gitu. Gitu. Nah, ibu itu bilangnya mau kembalikan berapa uang Mas Suwarto? Yang mau dikembalikan, yang mau dikasih. Ya itu tadi 12 gitu. 12 juta aja. Mas Suwarto dulu mau berinvestasi, pasti kan berpikir ada keuntungan ya. Sekarang mau dikasihkan 12 juta. Dan nanti kan gini Pak. Ya. Maksud saya kan ya saya tetap patokan dari awal. Setelah 10 tahun nanti yang 8% tuh ke rekening sendiri terus gitu setiap tahunnya kan gitu Pak. Iya. Jadi Mas Suwarto berapa yang dikembalikan selain 12 juta? Wah ini
kalau kayak gini ya malah anu toh Pak. Ya banyak nanti kalau di model kayak gitu. Mas Warto kira-kira uangnya bisa nggak dikembalikan oleh mereka? Lah makanya saya juga bingung Pak. Bingung ya? Bingung. Masalahnya ini aja jawabannya dia belum tepat Pak. Masih antri ya Mas, sabar gitu jawabannya, orang banyak yang ngantri gitu kok. Gitu ya? Iya. Iya bingung Pak. Mas Warto tahu nggak selama ini investasi ini ada masalah? Nggak tahu belas sama sekali. Iya benar. Iya. Nggak tahu belas sama sekali Pak. Ya saya tenang-tenang aja loh Pak. Tenang aja ya. Iya. Kalau saya tahu kan ya 7 tahun 8 tahun yang lalu toh Pak. Iya. Ikut-ikut ke sana lah, entah tahu gimana kan gitu toh Pak. Ini sampai 10 tahun clear loh Pak nih. Ya, ini benar ini loh. Iya. Ini kan tanggal 13 bulan 5 toh Pak. Bisa dihitung Pak lo ini loh Pak. Ini ya, tanggal transfernya ya. Nah, ini. Tanggal 13 bulan 5 toh. Masnya setornya ini berarti Masnya ini setor langsung ke mereka. Yusuf Mansur. Langsung Yusuf Mansur. Ini mandiri. Iya betul. 130513 betul. Ke rekening Mandiri atas nama Yusuf Mansur. Iya, akunnya ini 133001414 sekian atas nama Yusuf Mansur. Masalahnya waktu itu kan saya juga punya rekening Mandiri. Oh iya. Kalau di BCA saya nggak punya, saya Mandiri aja lah gitu. Mas berarti Masnya ini setor langsung Mas bukan lewat bank? Lewat bank transfer. Setelah transfer saya ke sini. Baru kasih bukti transfer. Tak kasih terus disalin sama ini. Ini mbaknya. Iya. Sono yang nulis. Tapi waktu siapa ini? Waktu itu namanya Fitria. Ya, betul. Kemarin yang terima Mas Wartonya kan bukan bukan lain ini loh Pak. Amit. Nah, ini. Ini ada lagi yang pernyataan lagi di sini. Pencairan patungan usaha berkas atas nama Pak Suwarto, 1 fotokopi KTP, sertifikat patungan usaha. Ini yang berkas yang Mas serahkan ya. Yang diminta lah. Iya, form pencairan patungan usaha, fotokopi tabungan. Itu yang diterima oleh Ibu Tini pada tanggal 11 Mei 2023, nomor HP-nya 0895532815 67 sekian. Mas, ibu itu janji uangnya kapan ditransfer Mas? Saya nanya gitu tuh nggak anu Pak, nggak jelas lah. Buatnya istilahnya jawabannya nggak jelas. Jawabannya gitu tadi. Kalau begitu jawabannya nggak jelas, Masnya masih berharap nggak uang itu dikembalikan? Ya kalau berharap untuk investasi tetap berharap Pak, kan uang pribadi gitu loh Pak. Uang pribadi, uang hasil kerja, keringet betul Pak, bukan uang ini nulis-nulis di kantor itu enggak, saya enggak keringet ya Pak. Keringet kita kerja di proyek Bapak ya kecil besarnya tahu lah. Tahu lah. Masa udah curiga belum bahwa uang ini? Belum sampai sekarang belum. Sekarang masih belum benar. Pikir baik aja. Saya baik pikiran. Saya tanya, andai uang itu lama baru dikembalikan atau nggak dikembalikan, gimana Mas? Nah itu saya bingungnya di situ. Ya saya berdoa lah mudah-mudahan ya dikembalikan lah itu uang asli, uang hasil keringat asli ya bilang gitu. Mas, kalau sekarang dikembalikan cuma 12 juta, Mas Warto rugi nggak? Ya rugi Pak. Rugi. Waktu itu sini kan ada tanah kan harganya murah-murah juga ada. Waktu itu 15 juta dapat tanah. Untuk ukuran rumah. Gede kalau di kampung ini gede Pak. Gede ya? Gede. Jadi kalau umpamanya hanya dikembalikan 12 juta, sama juga uang Mas Warto dipakai dia selama 10 tahun. Iya. Baru sekarang dikembalikan 12 juta, nilainya udah berkurang Mas. Andai kalau 12 juta yang dikembalikan, apa yang akan Mas Warto lakukan? Ya kalau saya pribadi ya Pak. Iya. Saya pribadi ya Pak. Iya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Bener, nggak apa-apa. Iya. Kalau teman-teman Mas Warto yang lain kan sampai nuntut, sampai
lapor saya. Kalau Mas Warto gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah lah, enggak apa-apa. Yang penting 12 juta itu dipulangkan. Iya, udah. Kalau nggak dipulangkan? Nah itu yang saya bingung Pak, gitu. Iya. Gimana gitu loh. Iya. Kalau sekarang uang itu 12 juta itu ada atau Mas Warto dapat, Mas Warto mau pakai untuk apa? Ya, buat ini loh Pak. Nambah-nambah. Nah, beras ini kan belum ada. Oh, iya, itu iya. kan beras apa gitu kan ya. Ini kan masih kayak gini buat harian kan nggak cukup Pak. Nggak cukup Pak. Jadi buat nambah. Ya nambah modal ini Pak. Mas dagang ini udah lama Mas? Ya baru 3 tahun Pak. Oh 3 tahun ya. Jadi untuk nambah modal ini Mas. Pak. Masalahnya kalau di tempat kayak gini kalau nggak ada sembakonya apa beras apa gitu kan iya. kurang komplit gitu loh Pak. Berarti menurut Mas Warto Yusuf Mansur kembalikan uang itu bisa ya? Nah, ya, terlalu kecil ya? Bisa lah Pak. Iya, bisa Pak. Yang penting yang benar lah, yang benar Pak Ustadz Yusuf Mansur yang benar lah. Iya. Yang benar gitu. Masalahnya gini loh. Iya. Orang tuh yang dipegang kan ya ininya Pak, ya. omongannya lah. Omongannya ya. Itu. Kalau kan orang-orang pinter kan ya pada tahu lah kalau kerbau tuh yang dipegang apanya ininya, tamparnya, talinya itu loh. Kalau orang gitu. pinter ya, kalau orang ini kan yang dipegang kan ininya. Omongannya kan gitu. Iya. Ya omongannya itu waktu dulu apa, ya. Ini harus dilaksanakan. Gitu. Jadi yang Mas Warto ingat omongannya Yusuf Mansur dulu tuh apa? Iya gitu ya pokoknya setelah 10 tahun ya. Penginvestasi ya. dapat 8%. Ya. Terus uangnya dikembalikan. Uang yang 12 juta itu ke dikembalikan ke rekening masing-masing. Iya. Terus kalau ada kan 10 tahun ya cukup lama lah Pak. Iya. Lama 10 tahun Pak. Betul. Kalau ada keselisihan apa kan namanya rekening kan bisa ngus Pak. Iya, bisa iya. kalau nggak diisi terus kan nggak aktif Pak. Iya. Gampangnya mati lah. Iya. Itu nanti bisa dimusyawarahkan. Iya. Mas Warto, jadi setelah ini apa yang Mas Warto lakukan untuk mendapatkan uang kembali? Setelah Mas Warto ke sana isi formulir, apa yang akan Mas Warto lakukan? Telepon ibu itu atau gimana Pak? Ya, tadinya pas waktu saya ke sono yang saya terakhir ingat, nanti WA telepon saya aja Pak. Ibu itu yang ngomong. Ya itu. Terus tolong kan minta nomor WA-nya Pak Ustadz. Dikasih. Oh dikasih nomornya? Dikasih. Coba lihat nomornya Mas. Tapi kok enggak Pak? Enggak aktif? Iya aktif. Oh, aktif. Tapi nggak dibalas? Iya. Oh, jadi Mas Warto minta nomor handphonenya Yusuf Mansur ke ibu itu dan dikasih ya Mas? Dikasih. Nah, berapa nomor itu? Aku juga heran orang-orang baik-baik kok kayak. Iya. Oh dikasih nomornya ya? Enggak. Tapi masnya WA masuk? Kalau WA ke nomor Yusuf masuk. Masuk. Tapi nggak dibalas? Enggak. Dibaca? Enggak hijau ya Pak? Enggak hijau? Enggak ini. Mana? Oh ini. Oh ini jadi ibu itu kasih Assalamualaikum Pak Ustadz Yusuf Mansur, langsung Mas Wartonya fotokan ini. Tapi ini masih centeng dua, tapi belum hijau. Kalau hijau kan nomornya dibaca. 0811 2 sekian. Oke. Nggak dibaca ya. Nah, ini kan Yusuf Mansur nggak jawab Mas ini. Nggak jawab, oke. Masnya udah pernah nelfon ke ibu itu nggak, Ibu Tini itu belum? Setelah dari Jakarta, dari Ciledug. Udah 1 kali cuma. Ya nggak diangkat. Nggak diangkat juga. Nggak diangkat. Mas Warto ini orang sederhana, berpikir sederhana, punya harapan yang besar terhadap investasi ini. Ya setelah 10 tahun Mas Warto masih bingung. Masih bingung ya. Mungkin saja orang seperti Mas Warto ini banyak. Itu Mas ya? Iya banyak lah Pak. Memang yang waktu sedekah terus investasi ya kayak saya ini orangnya nggak ada yang
berlebih-lebih amat gitu. Betul. Semua orang sederhana ya Mas ya. Iya. Itu. Enggak mungkin, Pak. Iya. Uang 12 juta sekelas orang tinggi ya enggak mungkin toh, Pak. Oh, mungkin enggak ada gitu ya. Lah. Iya. Gitu. Kalau hari ini Mas Warto dengar Yusuf Mansur mengajak investasi lagi, Mas Warto mau ikut nggak? Udahlah, enggak Pak lah aku. Udah. Gitu ya. Mending aku usaha seadanya aja, Pak. Gitu ya. Kalau ini kan seumpamanya makanan ringan tuh satunya hasilnya 250 rupiah itu Ya. kan ketahuan, Pak. Iya. Tinggal kita polaannya tuh berapa banyak kan tinggal ngalikan, Pak. Gitu ya. Itu jelas, Pak. Iya. Udah Kalau Yusuf Mansur datang ngajak berceramah di sini. udah. Enggak juga? Kapok, Pak. Aku dengar ya barusan dari Jakarta itu, Pak. Gitu ya. Terus ada Pak Darso Arif. Iya. Ini YouTube ini, waduh aku malah Ngedes ya, Pak? jantung saya udah habis itu, Pak. Udah pikiran udah kosong tuh kalau wah ini. Aduh, Kalau Yusuf Mansur nyalek di sini, Mas Warto milih. nyalek. Ya. Nyalek itu malah gimana lah, jangan yang aneh-aneh lah. Gitu Udah, ya. Pokoknya pesan saya jangan aneh-aneh lah. Jangan Udah, aneh-aneh, jangan ya. aneh-aneh. Itu kalau Pak Ustaz Yusuf Mansur toh, Ah. pesan saya nih. Iya. Kalau diperbaiki insya Allah bisa. Saya yakin bisa. Kalau diperbaiki. Mas Warto, nanti kalau Butini hubungi Mas Warto atau pihak Yusuf Mansur hubungi Mas Warto, Ya. atau setelah Mas Warto komunikasi dengan mereka terus uangnya dipulangkan, itu Mas Warto kasih tahu saya ya, Iya. supaya saya bikin video, ini loh uangnya dikembalikan. Iya, betul. Gitu ya Pak. Mas ya. Iya, betul. Nanti Pak. Mas Warto juga gitu. Kalau dikembalikan ya Mas ya, Mas Warto hubungi saya ya. Iya, Pak. Ini biasanya Kalau Pak Darso ini enak, Pak. Biarpun di YouTube, di apa tuh, di WA, jret langsung gak lama. Wow, ini kok bener ya? iya Biasanya enggak, Pak. gitu ya. Itu tuh ya banyak kan enggak real gitu, enggak. Iya. Dihubungin bener-bener enggak. Iya. Enggak bisa. Terus di WA centang satu. Wah, Nah, gitu. iya. Kalau Pak Darso enggak. Ini langsung respon terus. Wah, ini mudah-mudahan Iya. mengedukasi ini Iya. gitu. Mudah-mudahan Yusuf Mansur melihat video saya dengan Mas Warto ini, terus cepat uangnya dikembalikan. Iyalah, Pak. Kalau lebih dari 12 juta bersyukur. Bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener, Pak. Atau dikasih 12 juta juga. Enggak apa-apa, Nggak Pak. apa-apa. Bener, enggak apa-apa. Dan Demi uang Pak. itu Mas Warto akan gunakan untuk menambah modal modal kayak gini, Pak. jualan Mas Iya, Warto ini gitu. Betul. Mudah-mudahan dengar ya. Ya ini kayak gini rumah saya. Ya. Ini masih butuh banyak. Walah. Banyak nih, Pak. Masih nukang sekarang, Mas. Ya di rumah saya sendiri. Nah, sendiri. Selain ini ada lagi usaha yang lain, Mas? Enggak ada. Nggak ada ya? Oke. Perbincangan saya dengan Mas Warto di mana nih, Mas? Gerobokan Purwodadi. Ya, kebetulan ada sebuah kepentingan saya di sini, bersilaturahmilah saya dengan Mas Warto dan saya disuguhi oleh makanan yang luar biasa. Saya masih punya waktu lama berbincang-bincang dengan Mas Warto. Terima kasih banyak perhatiannya. Yang mau gede Mas ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.